Ini Zahra Sari Harahap. Pak, tolong semangatin buat move on dong. Pak, capek kejebak masa lalu. Apa Gus nasihatnya Gus? Kalau ada yang pengen move on, coba abahnya yang harus jawab, pada anaknya itu abahnya itu. Gini, yang udah lewat itu tidak bisa kita ubah. Mau dipikirkan atau tidak dipikirkan nggak bisa diubah. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Jadi kalau sudah kejadian, udah ambil hikmahnya. Lalu tengok ke depan. Nah, kalau ke depan, yang besok, yang lusa, yang minggu depan, yang tahun depan, itu tergantung apa yang kita kerjakan hari ini. Tapi yang sudah lewat, sudah. Dipikirkan, nggak dipikirkan, nggak ada perubahan. Jadi nggak usah dipikirkan. Nggak usah dipikirkan. Dan itu caranya ya, kalau mikirin berhenti. Jangan, saya mau ke depan, saya mau ke depan. Jangan memikirkan yang kemarin, dan memikirkan yang sudah lewat. Yang sudah lewat, disyukuri, diambil pelajarannya, kemudian siap-siap untuk yang besok. Prinsipnya begitu. Nih, sesudah debat, apapun yang harusnya berkata begini, harusnya begitu, udah lewat. Kita mau bilang apapun nggak ada artinya. Ini nggak usah dipikirin, gitu ya. Salah satu tipsnya. Tambahan nggak Gus? Ya, selain nggak ada gunanya merenungi kesalahan, kekurangan, peristiwa. Enggak. Ya itu nanti aja dievaluasi. Yang penting ke depannya ini yang dipikirin. Karena masa depan lebih penting lah daripada yang lama-lama. Dan jangan mudah nyesal. Saya juga dulu pernah waktu masuk sering gampang menyesal gitu ya. Kenapa? Setelah selesai kita hadapi, kita gitu ya. Menyesal. Pas berubahnya tuh gimana Gus? Dari mulai sering menyesal jadi tidak, itu gimana ya? Kadang mungkin mereka pengen dengar. Ya tentu soal pengalaman waktu itu penting. Tapi semua pengalaman itu bisa dipercepat kok. Nggak perlu butuh waktu. Yang penting apa? Mulai dari cara berpikir kita harus kita ubah. Cara berpikirnya lebih banyak berpikir ke depan lah. Jangan menggunakan kaca spion, kita gunakan kaca depan. Benar. Jangan terlalu banyak pakai kaca spion ya. Nih apalagi nih. Wah seru nih, pada aktif ikut nih. Doa untuk ujian Pak, minta doakan, amin. Abah lagi flu ya? Iya lagi bindeng dikit, kedengeran ya suaranya agak beda. Kita sudah hampir sampai nih. Oke, Gus. Yes. Udah mau sampai nih Gus. Kita terusin nanti. Nah, masih banyak nih teman-teman yang pada nyapa nih. Masih ya. Masih banyak nih. Oh iya, tambah terus. Oh iya, tambah terus tuh. Malaysia. Wih, salam dari Istanbul. Ada orang Turki loh, Mas. Umur itu doain kita, itu adalah orang Turki. Gimana tuh ceritanya? Ceritanya kan ada kiai yang lagi umroh terus ke Gua Hiro. Tahu di sampingnya orang Turki sambil nangis-nangis, ya Allah semoga amin menang. Terus ditanya, kenapa? Doain amin. Ya saya merasa butuh tambahan bantuan agar yang bisa mengatasi persoalan di Palestina itu kayaknya si bangsa Indonesia, karena umat Islamnya terbesar. Di samping juga semua negara sudah berusaha tapi belum ada hasil. Masya Allah. Di Afrika udah bantu, Timur Tengah bantu, bahkan Turki kan bantu banget. Ya betul. Baik diplomasi, baik logistik. Dan mereka masih terbilang Indonesia ya. Tetap para Indonesia kita, karena kita dianggap dengan kekuatan pemeluk Islam terbesar itu loh Mas. Itu dianggap ya kita bisa mengatasi saudara-saudara gitu ya. Iya. Harapan itu. Gimana harapan kayak begitu tuh? Jadi kita menyaksikan ekspektasi itu tinggi, harapan itu tinggi. Jadi mudah-mudahan kita bisa melakukan perubahan. Mudah-mudahan rakyat Indonesia juga dalam perasaan yang sama ingin perubahan. Tapi ya kita lihat nanti. Gus, motivasi dong. Motivasi apa itu? Gus, yes. Ini kita udah sampai rumah Gus Imin. Kita turun dulu gimana Gus? Di pinjam salah satu ruangan ya. Yuk. Ini kita udah sampai
sampai rumah Iya. Gus Imin. Kita turun dulu gimana Gus? Di pinjam salah satu ruangan ya. Ayo. Yuk. Yuk. Elah, Yuk. elah, Yuk. elah. Ini sampai rumahnya Gus Imin. Gus, kita cari tempat sebentar Gus. Di mana Gus? Sini. Terang sini ya. Nah, Ini rumah dinasnya Gus Imin. Seru, tempatnya bagus. Sini Gus, biar bisa duduk bareng Gus. yes. Nah, ini kita pegangin. Nah, gini. Kemarin saya Teman-temannya. Kemarin saya live sama Tom. Oh iya, sempat ya. Saya baru pertama kali di live TikTok nih. Masa? Iya. Waktu sama Tom kemarin tuh seru. Ada yang tanya skincare-nya apa katanya. Salam dari Malaysia. Gus, titip sebentar Gus. Yes. Saya minta cari tripod sebentar biar kita ada alat buat megang. Iya sebentar, ini abahnya lagi ngambil tripod sebentar sambil istirahat sebentar. Luar biasa, terima kasih. Sebentar lagi abahnya gabung. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih doanya. Cak Imin, terima kasih. Gus Imin sehat selalu, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum abah. Terima kasih, jaga kesehatan ya, insya Allah doakan, kita saling mendoakan. Sehat-sehat. Yes. TKI, program TKI banyak sekali. TKI itu yang paling pokok adalah perlindungan hak-haknya, yang tentu mulai dari sejak keberangkatan sampai di sana, kemudian perlindungan para diplomat kita yang sampai pulang kembali hak itu didapatkan. Jombang, terima kasih Jombang. Ini pas banget gitu. Ya kita pindah sini. Biar nggak di bawah AC. Yes. Ini kembali banyak yang nanya ke abah. Yuk. Apa nih? Semangat terus Juicy, yes. Abah gimana caranya biar nggak gugup pas debat? Ya gini, gimana ya? Seperti kita ngobrol aja. Kalau ngobrol sama teman-teman kan juga leluasa, kan nggak gugup. Anggap itu sebagai ngobrol, anggap ini adalah kesempatan tukar pikiran, maka relatif rileks. Garut hadir, terima kasih. Dapatnya mantap. Hampir Jombang, Bah. Wah, itu tuh, kampung halaman Gus Imin tuh. Iya. Rahasia Gus, ini Gus ada yang tanya Gus. Rahasia awet mudanya Gus Imin apa? Apa nih Gus? Rahasia Iya, yang penting serius tapi santai. Jangan terlalu serius terus tapi ya santai juga gitu. Seperti halnya kita ini hidup itu kan selalu banyak tantangan, tapi kalau kita hadapi dengan tidak terlalu serius ya santai gitu, insya Allah lancar sih. Ini apa mas? 266. Saya juga nggak tahu tuh. Apa sih 379 400? Belum tahu tuh, nanti harus tanya. Lagi. Gimana caranya tidak emosi, Bah? Latihan. Sering-sering aja menghadapi suasana kita tuh nggak pernah stabil kan. Kadang-kadang kita senang, kadang-kadang kita dalam suasana yang nggak menyenangkan. Nah kalau kita bisa ambil hikmah dari suasana naik turun itu, nanti lama-lama kita terbiasa menghadapi yang nyaman, terbiasa menghadapi yang tidak nyaman. Ya semuanya dihadapin dengan rileks ya.
Salam dari Bima, mahasiswa Turki. Salam balik. Wah, jauh sekali alhamdulillah. Keranjang kuningnya Keranjang mana? kuningnya mana? Apa ya keranjang kuning itu ya? Itu yang belanja itu. Oh, TikTok. oke, saya harus belajar lagi nih. Apalagi ya nih. Apalagi nih, ntar ya. Ini. Sing kuat terus, sehat terus, Bah. Insya Allah. Amin perubahan. Amin. 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 Sehat terus, Cak Imin. Amin. Kadang-kadang sih karena kelelahan aja sih ya. Suara mulai habis, pilek. Karena full. Hari ini saya 4 titik, Mas. Hari ini ya? Iya. Memang selama kampanye ini kita non-stop ya? Terus alhamdulillah, amin. Ini harus diturunin dikit nih. Bah, sing kuat. Sehat terus, Bah. Insya Allah, amin. Ntar, ini gimana caranya biar bisa agak nunduk dikit. Gini. Oke. Nah, gini nih. Banyak yang nadar. Iya, Bayar nadar ya? di Twitter ya. Iya, Masya Allah. Hanya di Twitter ya yang nadar. Nadar Di TikTok belum kelihatan ya. Ayo yang TikTok kapan nadar kita? Mbah, apa solusinya dong biar tetap semangat jadi tulang punggung keluarga yang jauh dari orang tua? Waduh, ini luar biasa nih. Dance kakak. Jadi tulang punggung keluarga itu memang satu sisi terasa beban. Namanya juga tulang punggung, dia menopang badan. Tulang punggung keluarga berarti menopang keluarga. Di sisi lain, itu satu kesempatan bahwa kerja Anda itu bermakna. Iya. Kerja Anda itu dirasakan oleh keluarga. Bukan sekedar untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Dalam hitungan waktu Anda lagi nabung pahala, dan nantinya pada waktunya keluarga yang Anda topang insya Allah akan ikut menopang Anda juga di kemudian hari. Jadi jaga semangat. Kalau lagi berat, seperti saya pernah bilang, jangan pernah merasa sendirian, dan jangan pernah merasa Anda orang pertama yang merasakan sesuatu yang berat. Pasti ada orang lain yang pernah merasakan yang Anda rasakan sekarang. Bila tadi tulang punggung keluarga terasa berat, orang lain pernah melewati. Bila orang lain bisa, insya Allah Anda bisa juga. Ya, gitu ya. Yuk, apa lagi? Tetap semangat. Sambil gerakin, Gus. Ya. Sepil kacamata Abah. Ini kacamata, ya baru tuh bentuknya sama sih. Saya nggak ganti bentuk. Di mana? Anu ya itu. Ini tuh di ITC Glodok. Oh, Jadi kacamata ini unik ya. Saya dulu punya sahabat, seorang aktivis aktivis Buddha. Jadi beliau ini aktivis organisasi Buddhis. Kemudian ketika saya ngobrol diskusi, dia punya toko kacamata. Waktu itu saya masih di kementerian. Jadi terus ini lagi saya lagi butuh ganti. Udah ke tempat saya aja. Akhirnya dikirim sama dianya datang dengan orangnya, terus cobain kacamata. Nah semenjak itu saya kalau perlu kacamata udah tinggal kontak dia aja. dengan dengan ukuran Namanya Aisyah. Pak Erwin. Nah, jadi Pak Erwin ini di ITC Mangga 2, tapi dia juga punya tempat di Senayan. Bukan Senayan ya. Apa sih namanya ITC Senayan? ITC Senayan. Ya. Tapi namanya ITC. Kalau butuh-butuh saya tinggal kontak aja sama dia. Jadi ketika kemarin kacamata itu Gus, pas acara di Tasik itu ada orang yang semangat sekali. Jadi tidak menurut saya sih tidak punya niat melukai atau apapun. Cuman karena dia berusaha menerobos
maka harus kuat tenaga, dan ketika sampai dia menarik saya untuk memeluk, ketarik kepalanya, kepala saya ketarik, kacamatanya ketarik, jatuh kacamatanya. Nah jatuh di antara orang banyak, keinjak kacamatanya, jadi patah lah tuh. Bawa cadangan nah nggak bawa cadangan. Jadi waktu itu langsung dilem, dibawa pulang. Nah malam itu juga saya kontak kepada beliau, dan terus disiapin sekaligus kacanya baru. Gitu sih ceritanya, spill kacamata Abah. Bah Cilengsi, halo Cilengsi, kumaha damang. Nahdien bersatu, motivasi. Pontianak, salam. Sambil minum ya, tehnya enak nih Gus. Teh hijau. Teh apa nih Gus? Teh hijau ini. Teh hijau ya. Berbaginya belum nih karena dari jauh. Bah kapan ke Bekasi sama Gus Imin? Ya insya Allah nanti kita ke Bekasi. Sukabumi, salam dari Korsel. Pak jangan lupa makan. Ya insya Allah. Ke Mesir insya Allah. Jadi teman-teman semua, kita udah sempat ngobrol nih ya Gus ya. Ya senang sekali. Apa Gus kalimat terakhir nih Gus kita buat teman-teman? Ya pokoknya diskusi itu pasti ada untungnya, termasuk ngobrol yang saling berbagi pengalaman. Saya lihat Mas Anies live ini betul-betul menjadi sarana orang curhat itu luar biasa. Iya, dan kita juga saling belajar. Jadi buat teman-teman kami menjadi sarana orang curhat itu luar biasa. Iya, dan kita juga saling belajar. Jadi buat teman-teman kami prosesnya, dan kalau kita jalani proses pembelajaran dengan baik, insya Allah kita punya bekal. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih sudah join. Yuk kita terus belajar lewat yang kita jalani, dan belajar dari orang lain, mengambil hikmah dari yang dikerjakan orang lain. Jadi kalau Anda tadi lihat debat sambil mikir, mana yang saya kerjakan, mana yang perlu saya kerjakan kalau satu saat nanti saya dalam situasi tukar pikiran seperti tadi. Dan selalu semangat. Tadi ada yang bilang tentang gimana move on. Jangan pikirkan yang sudah lewat, pikirkan yang akan datang. Yang sudah lewat jadikan pelajaran, yang akan datang lakukan persiapan. Insya Allah apapun tantangan yang kita hadapi bisa kita lampaui, bisa kita lewati. Insya Allah. Insya Allah. Selamat di awal tahun baru. Jaga stamina fisik, stamina moral, stamina intelektual, stamina mental. Insya Allah semua bisa terlewati dengan baik. Salam buat keluarga, gitu ya. Salam, senang sekali. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam.